Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur alhamdulillah pada kita panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama di kelas keorganisasian tanpa halangan suatu apapun. Shalawat berbingkai salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah menyelenggarakan dengan susah payahnya dengan effort yang luar biasa kelas keorganisasian ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan maksimal juga. Dan teman-temanku di UKM KPM UMY yang saya sayangi dan saya banggakan, kali ini saya Alif akan menyampaikan sharing ilmu terkait how to be the right leader. Bagaimana sih kita bisa menjadi seorang pemimpin yang benar. Nah, saya kali di sini di UKM KPM UMY, saya diamanai sebagai ketua umum dan di beberapa organisasi kampus juga menjadi pimpinan. Kalau di luar organisasi kampus, saya sedang membangun Altariksa, sebuah yayasan di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Terus Westclick Indonesia, Victory One, dan masih banyak lagi yang hampir semuanya tujuannya adalah to help people achieve their dream. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materi bagaimana kita bisa menjadi seorang leader yang baik, ada satu quotes di mana ini yang mengantarkan saya dulunya belajar leadership lebih mendalam. Quotes ini dari Jack Welch yang bunyinya, before you are leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Jadi ketika dulu saya belum menjadi seorang leader yang sesungguhnya, saya hanya berpikir bagaimana saya bisa belajar untuk diri saya dan saya tumbuh dan berkembang. Tapi ternyata ada yang kurang di situ. Dan ketika saya belajar lebih lanjut tentang bagaimana leadership itu bekerja, ternyata adalah di dunia ini tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memberdayakan, bermanfaat buat sebanyak-banyaknya umat. Nah, apa sih yang seharusnya dimiliki seorang leader? Biasanya saya belajar leadership itu dari bukunya John Maxwell. Kalau teman-teman bisa udah pernah baca ataupun ini, kurang lebih ada 3 hal yang seharusnya ada dimiliki dari seorang leaders. Dan biasanya saya menyampaikan ini secara detail. Tapi kali ini saya hanya merangkum sekilas saja dan tidak akan menjelaskan 3 poin ini secara mendetail. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kira-kira yang pertama adalah konflik management, bagaimana seorang leader bisa mengatur, mengontrol konflik yang terjadi baik itu di dalam diri pribadi ataupun di dalam sebuah organisasi, baik yang datang dari internal ataupun dari eksternal. Biasanya mereka menyelesaikan itu dengan komunikasi yang baik. Nah, di sini kita seharusnya menyampaikan juga tentang bagaimana interpersonal communication itu bekerja, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana leaders itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, dari 3 ini seharusnya sudah bisa membawa kita menjadi seorang leader yang baik, tapi belum tentu benar. Selanjutnya kali ini kita akan membahas bagian leadership saja. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa sharing di lain waktu. Nah, definisi leadership sendiri itu apa? Itu menurut dari Peter Delisle, leadership is the ability to influence others with or without authority. Jadi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lainnya melakukan suatu hal baik dengan otoritas maupun tidak. Jadi kalau teman-teman sudah bisa ngajak orang buat beli jajan, ngajak orang buat pergi ke suatu tempat, mengajak orang untuk memakai sesuatu, teman-teman sudah memiliki sebagian dari ilmu leadership.
gitu. Nah, tapi teman-teman sudah bisa mengontrol itu atau belum? Ketika belum, maka belum bisa dibilang leadership sudah ada dalam diri teman-teman. Nah, makanya ada satu hal yang perlu dipelajari juga, yaitu how to be influence people. Nah, aku juga pernah baca bukunya, dan bisa dicari juga, yaitu sebuah sesi yang berbeda. Nah, kira-kira aku nggak akan bahas detail lebih lanjut, tapi bagi apa sih yang menghiasi seorang leader, gitu kan, atribut apa yang harusnya dimiliki seorang leader? Ada beberapa poin yang pengen saya bahas detail di sini. Nah, jadi teknis aja, seorang leader itu harus bisa membawa sebuah visi. Dia tahu apa yang dia mau lakukan, know what they want to do, and have the strength of character. Jadi dia harus memiliki karakter yang kuat untuk bagaimana dia nggak terpengaruh ketika gagal, nggak terpengaruh ketika ada ancaman, ketika ada angin berlalu, dia tetap teguh dengan pendiriannya, dia bakal mencapai tujuan itu. Gitu. Jadi memang leaders yang baik adalah bisa mengantarkan seseorang sampai kepada tujuannya. Bagaimana cara nganterinya? Cara nganterinya seorang leaders juga harus punya passion. Dia percaya bahwasanya dia mampu untuk mencapai goals itu. Bebas terserah goalsnya apa, entah itu prestasi, entah itu uang, entah itu perjalanan, entah itu apa tujuannya. Setiap orang atau setiap leaders punya tujuan masing-masing. Dan leaders yang baik, yang benar adalah tahu dia mampu buat mencapai ke sana gitu. Dan karena dia tahu, dia menyebarkan mimpi-mimpinya, janji-janjinya itu, bagaimana bisa membawa orang-orang juga ikut dalam satu kapalnya. Kemudian yang selanjutnya, karena seorang leaders itu berbicara tentang mimpi, ya kan? Jadi dia harus punya sebuah integritas tinggi. Bagaimana dia bisa tahu kelemahannya, tapi juga tahu bagaimana dia bisa membawa dirinya sampai ke tujuan itu. Jadi seorang leaders yang benar tidak akan pernah bermimpi di mana dia tidak bisa merealisasikan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah honesty. Bagaimana dia bisa membawa user persona yang baik itu di kehidupan profesionalnya sebagai seorang leader, contohnya sebagai seorang ketua atau ketua UKM lah contohnya, atau menjadi pemimpin perusahaan, dan juga di kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian yang selanjutnya, seorang leader juga harus punya trust. Bagaimana dia bisa membangun relasi yang baik bersama dengan anggota-anggotanya, kemudian mengajak mereka supaya melakukan hal yang sama, satu visi, kemudian melakukan dengan habit yang sama. Nah, ini perlu trust buat seorang leader. Membangun trust ini tentu nggak mudah, bahkan ada yang bilang hampir mirip dengan bagaimana kita menemukan passion atau skill yang ada dalam diri kita. 10.000 jam kurang lebih buat kita membangun suatu hal supaya kita dibilang profesional, tapi nggak mudah buat bangun sampai dengan ada trust yang muncul sampai dengan ke kita. Dan yang paling susah lagi adalah bagaimana mempertahankan trust itu. Yang selanjutnya adalah seorang leaders itu harus punya curiosity. Dia adalah pembelajar yang baik. Seorang leaders bukannya sok tahu, dan seorang leaders juga bukannya orang yang paling tahu, tapi dia adalah learners, seorang pembelajar yang baik yang setiap waktunya dia belajar. Dan yang paling penting adalah ketika dia mengalami sebuah kegagalan atau suatu hal yang menjadikan dia sakit, maka dia tetap mau belajar dari apa hal yang membuatnya seperti itu dan memperbaikinya terus menerus. Inti dari semuanya adalah bagaimana dia bisa tetap sampai ke tujuannya. Ada pepatah mengatakan ada 1000 jalan menuju ke Cina. Itu artinya adalah ya kita harus memilih ketika jalan satu gagal, masih ada banyak jalan lain yang perlu kita coba gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya,
resiko. Pemetaan resiko itu menjadi sangat penting dalam diri seorang leaders. Resiko itu hanya bisa diminimalisir, nggak bisa dihilangkan. Jadi ketika seorang leaders nggak bisa meminimalisir resiko itu bakal ada di setiap perjalanannya. Maka tujuannya adalah bagaimana dia bisa mengkalkulasikan itu, bisa belajar dari setiap langkah yang sudah pernah dilalui atau pattern namanya, pola-pola yang sudah pernah dilalui, dan dia mengambil pelajaran kemudian meminimalisir resiko yang ada di depannya. Nah, dan hal yang paling penting selanjutnya adalah dedication. Seorang leader itu harus mendedikasikan dirinya untuk terus berada di depan, di tengah, dan di belakang anggotanya untuk memandu mereka, mendampingi mereka, dan mendorong mereka agar kita sama-sama sampai dalam satu tujuan. Nah, tentu dalam hal ini perlu effort yang ekstra. Kalau diri kita sebagai leaders aja belum bisa mengontrol diri kita buat selalu suka, selalu bisa melakukan, selalu bisa ngajak orang lain, tentu hal yang susah juga ketika kita harus ngajak hal yang teman-teman yang lainnya. Nah, dua yang terakhir ini tidak semua orang bisa membangun sampai ke sini. Berpikirnya adalah leaders itu semacam raja yang dia apapun yang dia mau bakal terrealisasi atau harus direalisasikan. Nah, dua yang terakhir yaitu karisma. Nah, ini sebuah perjalanan yang begitu panjang buat membangun sampai dengan karisma itu terbentuk. Tentu saya pribadi pun belum bisa dibilang punya satu karisma yang itu dipandang adalah setiap melihat diri saya seperti itu. Nah, karisma ini juga butuh perjalanan yang panjang sampai dengan ketika teman-teman bisa melihat Pak Jokowi, melihat Pak Prabowo, melihat Steve Jobs dengan leadership yang keras, atau dengan Philip Pettit kalau teman-teman dengar, dengan kemampuannya mengorganisir sebuah organisasi sampai dia terkenal sedunia dengan ramahnya. Kemudian ya mungkin Bapak teman-teman yang punya karisma yang berbeda. Nah, itu tentu perjalanannya yang nggak sebentar. Nah, karisma ini bisa dibentuk seiring dengan perjalannya waktu. Intinya adalah kita tahu kita pengen menjadi apa. Karena dalam menjadi seorang leader nggak ada cara untuk menjadi pemimpin yang baik atau yang disukai semua orang. Adanya adalah kita menentukan bagaimana kita bisa menjadi sosok yang itu dirindukan oleh semua orang. Nah, untuk menjadi sosok yang dirindukan, sosok yang dicari, sosok yang selalu menjadi orang pertama ketika seseorang mengalami sebuah kesusahan, itu tentu ada satu kemampuan, yaitu listening, kemampuan mendengarkan. Pemimpin itu bukan memerintah, tapi lebih kepada kita mendengarkan, menganalisa dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita, kemudian memberikan solusi yang baik, solusi yang bisa ke sana. Intinya semakin dekat dengan anggota tentu bisa menjadi seorang leaders yang baik. Nah, ketika kalian ingin menjadi the right leader, pemimpin yang benar, tentu bukan sekedar baik. Banyak orang yang sudah menjadi pemimpin yang benar, tapi pemimpin yang baik, tapi belum tentu menjadi pemimpin yang benar. Contohnya ketika di perpolitikan di Indonesia, mereka semuanya adalah pemimpin wakil-wakil rakyat Indonesia. Mereka semua dianggap baik dengan berbagi uang, berbagi sembako, tapi belum tentu mereka bisa dibilang adalah pemimpin yang benar. Termasuk ketika di organisasi-organisasi kampus, banyak pemimpin yang berlaku baik ke anggotanya, tapi belum tentu dibilang benar. Nah, benar di sini adalah benar yang sesuai dengan syariat. Karena kita adalah orang Islam, tentu syariatnya adalah syariat Islam. Apa yang diatur oleh Al-Quran dan apa yang diperintahkan diatur juga dalam Al-Hadis. Nah, seperti itulah yang seharusnya dijalankan dan disebarkan oleh seorang leaders. Karena leaders adalah influencer.
orang yang berpengaruh untuk mengajak orang lain melakukan suatu hal. Nah, influencer itu juga ada leaders, mereka yang ngajak, mereka yang mempengaruhi marketing dan hampir semua orang dipandangnya leaders. Dan leaders itu bukan hanya sekedar ketua, tapi setiap orang adalah leaders. Cuma bedanya adalah skupnya, areanya. Ketika aku menjadi leaders untuk diriku sendiri, itu berbeda dengan ketika aku jadi leaders di UKM KPM UMY. Ketika aku di UKM KPM UMY, berbeda juga leadersnya ketika aku ada di satu perusahaan, atau ada yang di skalanya regional Jawa Tengah misal. Nah, itu kan tentu hal yang berbeda. Nah, ada yang menyamakan leaders itu sama dengan manajer gitu. Tentu itu juga hal yang berbeda. Leaders itu adalah seseorang yang diikuti oleh orang lainnya karena dia bentuknya adalah influencer. Sedangkan manajer itu adalah seorang yang kontrol, jadi dia lebih kepada administrasi, biasanya ada di bisnis gitu kan. Kalau di organisasi nggak bisa dipandang manajer sih, tapi kebanyakan juga di organisasi jalannya masih manajerial, jadi hanya berbicara aturan dan melaksanakan aturan. Sedangkan leadership itu bukan seperti itu, tapi leadership adalah the ability to develop a vision. Jadi mereka membangun visi ke depan gitu kan, untuk memotivasi orang yang lainnya dengan passionnya sampai dengan bisa mencapai goals atau tujuan yang diinginkan. Jadi bukan cuma mengelola apa yang sudah ada, atau kalau di organisasi itu ada GBHO, GBHK, bukan hanya sekedar seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menentukan sebuah visi berdasarkan aturan, kemudian kita mengajak mereka supaya sampai kepada satu visi itu. Contohnya ketika di UKM KPM UMY kita menggalakkan ABC KPM, Achievement, Branding, and Community. Nah, itu adalah tujuan awal kita. Nah, kita bersama-sama dalam satu organisasi buat sampai ke sana. Gitu. Nah, itu yang disebut kita develop a vision, kemudian motivasi orang-orang kenapa kita harus sampai ke sana, kemudian bagaimana kita bisa mencapai goalnya. Sedangkan manajemen itu adalah kemampuan untuk mengorganisasi resources. Contohnya kayak aku mampu mengorganisasi teman-teman anggota, terus atau mengorganisasi pimpinan-pimpinan, mengorganisasi karyawan-karyawan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kemampuan manajemen dan mengkoordinasi mereka supaya melaksanakan suatu tugas. Jadi tugasnya memang sudah ada dan tujuannya adalah sama-sama mencapai goal dalam waktu yang singkat, biasanya juga dalam cost yang lebih terjangkau. Tapi yang membedakan adalah dia tidak membuat visi atau to develop a vision. Manajemen hanya mengelola apa yang sudah ada atau yang sudah ditentukan oleh visioner, kemudian bagaimana itu bisa dicapai sedini mungkin dengan cost yang efektif mungkin. Nah, bedanya ketika di garis bawahi lagi, leadership itu seek improvement of change. Jadi bagaimana dia terus bertumbuh, berubah, ada perbedaan antara satu step dengan step yang lainnya, intinya adalah improve, terus maju satu level lebih tinggi. Nah, seperti itu terus, nah itu namanya leadership. Tapi kalau manajemen adalah tujuannya lebih kepada kesestabilan dan mampu memprediksi apa yang bakal terjadi ke depan, karena dia modelnya adalah berpola, ada pattern yang terus berulang, baik itu di organisasi ataupun di diri sendiri. Bahkan ketika kita melihat pola kehidupan dari kita dulu, sedari mungkin sadar-sadarnya ketika waktu SD, SMP sampai dengan sekarang, ada pola-pola yang selalu berulang. Nah, kemampuan pola itu seharusnya bisa dilakukan dengan memanage diri namanya. Nah, ketika kita sudah bisa memahami itu, step lebih tinggi lagi kita mampu menjadi seorang leadership, gitu kan, seorang leader yang tujuannya adalah improve. Nah, perbedaan yang lebih ngena lagi adalah seorang leader versus manager adalah ketika leaders itu adalah do the right things, tapi ketika manager itu do things right. Jadi tentu sangat berbeda gitu kan.
Ketika manajer hanya berpikir bagaimana aku bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan baik, tentu berbeda dengan leader yang bagaimana bisa melakukan do the right things gitu. Nah, kemampuan leadership ini itu akan menjawab bagaimana kita bisa berorganisasi dengan baik, how to organize well. Karena tujuan kita ngadain kelas keorganisasian ini adalah bagaimana kita bisa berencana, melakukan suatu hal, mengevaluasi suatu hal, dan menjadikan output itu dengan baik. Jadi circle organisasi yang baik. Nah, tentu dalam berorganisasi yang baik ini bukan cuma leader, bukan cuma ketuanya saja yang berpengaruh atau dia yang dengan teman-teman berharap ketuanya saja yang jalan kemudian itu bakal berakhir dengan baik. Itu tidak seperti itu, karena seharusnya leadership itu ada di setiap orangnya. Ketika setiap orang sudah mampu memahami bagaimana leadership itu bekerja, kemudian memahami atribut dari atribut leader gitu kan, apa yang seharusnya ada dalam leaders, kemudian dia bisa bertahap step by step memahami bagaimana itu bekerja, perbedaan-perbedaan antara satu hal dengan yang lainnya, maka seharusnya kita bisa bersama-sama buat menciptakan organisasi yang baik. Ketika kita sudah saling memahami bagaimana organisasi ini bekerja, tentu kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Atau dalam bahasa Indonesianya gotong royong itu nggak bisa terlaksana kalau kita nggak bisa tahu satu dengan yang lainnya butuh apa. Kayak ketika misal bidang A kok lagi kesusahan, kita kok nggak ngerti gitu kan, atau kita nggak peka, atau bidang yang lainnya lagi lagi capek-capeknya, kemudian kita malah fokus ke yang lain gitu kan, dan hal yang lainnya kita nggak bisa tahu, maka kita juga nggak bisa gotong royong atau kerja sama itu sendiri, seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami bagaimana leadership itu bekerja, maka secara nggak langsung kita juga belajar bagaimana cara berorganisasi yang baik. Nah, di UKM KPM sendiri, karena bagian kali ini adalah bagaimana sih tugas dari seorang ketua di UKM KPM UMY. Nah, di UKM KPM UMY kurang lebih sesuai dengan GBHO GBHK-nya, ada 6 bagian yang seharusnya ada di ketua, baik itu ketua umum ataupun ketua bidang. Nah, yang pertama jelas dia menjadi seorang leaders, bagaimana memimpin sebuah organisasi itu agar sesuai berjalan dengan GBHO dan GBHK-nya buat mencapai tujuan yang saat itu ditetapkan. Karena setiap periodenya pasti punya punya visi masing-masing, punya mimpi masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah representatif. Jadi sebagai seorang ketua, dia juga menjadi representasi dari UKM, baik itu di dalam buat anggota-anggotanya ataupun di luar organisasi. Gitu. Jadi, aku nih UKM, kalau dipandang UKM KPM maka melihatnya adalah ke ketuanya. Nah, selanjutnya adalah dia juga sebagai koordinator, jadi mengkoordinir organisasi baik itu dalam tugas ataupun dalam kebijakan melalui dari pimpinan-pimpinan di setiap departemennya. Dan yang administratif bentuknya tanda tangan, tentu ketua dengan sekretaris itu menandatangani surat yang keluar atau kebijakan-kebijakan yang bakal dikasihkan ke anggota maupun ke pihak luar. Kemudian yang selanjutnya sebagai seorang ketua, dia adalah decision maker, jadi penentu keputusan final atau tertinggi dari sebuah organisasi itu, gitu. Tentu ini sudah didiskusikan sebelumnya secara keseluruhan di organisasi. Nah, kemudian ketua itu memutuskan bijaksananya atau baik benarnya itu seperti apa. Dan yang paling terakhir adalah report. Dalam satu periode ataupun dalam setiap tahapnya kita adalah melaporkan ke bagaimana organisasi ini sudah bekerja dan sesuai atau tidaknya, baik itu ke pimpinan yang ada dalam struktural, kemudian ke DPO, Dewan Penasihat Organisasi, kemudian juga
ke pembina. Nah, nanti kalau di akhir tentu ke ke anggota secara keseluruhan. Nah, kurang lebih 6 ini yang menjadi pokok penting dalam menjadi ketua di UKM KPM UMY. Secara keseluruhan hal yang lainnya tentu wajar seperti sama dengan bagaimana leadership itu bekerja, bagaimana dia bisa mampu berkomunikasi interpersonal ke anggotanya, bagaimana bisa menjaga hubungan dengan pihak luar, bagaimana dia bisa mengontrol, mengelola, mengatur, bagaimana dia bisa merencanakan sebuah visi, melaksanakan visi, mengevaluasi visi, sampai dengan hal-hal yang lainnya itu tentu sudah seharusnya ada dalam kemampuan seorang leaders atau leadership. Tapi dalam aturan yang tertera di GBHO, GBHK, nah kurang lebih ada bagian ini yang menjadi sorotan penting. Nah, kurang lebihnya demikian apa yang bisa saya bagikan tentang leadership itu bekerja. Tentu nggak bisa secara detail banget karena keterbatasan dari waktu, kemudian itulah cara organisasi UKM KPM bekerja. Harapannya kita bisa memahaminya dengan baik dan bisa nantinya bisa melangsungkan organisasi KPM ini ke depannya dengan lebih baik. Kalau ada pertanyaan boleh banget kontak di email atau di sosial media Alternatif, atau kontak di WhatsApp di 0823 kali 40 dan ada juga di grup nomornya, tinggal di kontak aja. Jangan sungkan-sungkan, dan kalau ada masalah juga jangan sungkan-sungkan. Kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.